terus dikasih jenisnya monyet batu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Rabu pagi melaksanakan pemantauan hasil razia topeng monyet di lapangan Monas, Jakarta. Razia tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Satpol PP sejak 3 hari yang lalu. Jokowi memantau secara langsung kondisi monyet-monyet yang berhasil diselamatkan, di mana ke-10 monyet yang terjaring razia tersebut cukup memprihatinkan kondisinya. Monyet-monyet tersebut harusnya dibiarkan hidup di habitatnya dan tidak boleh digunakan untuk mencari nafkah. Jokowi menegaskan bahwa monyet merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Secara undang-undang memang tidak boleh. Pertama itu memang binatang liar yang dilindungi. Dan yang kedua itu kalau membuat keramaian di perempatan itu mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya monyet-monyet hasil razia tersebut akan dibawa ke Ragunan untuk dipelihara. Kemudian para pawang akan diakomodir oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan pengganti. Dimas Raditya, Kantor Berita Indonesia, mewartakan. Itu 2 hari bangkrut, nggak bisa jualan. Kandang-kandang monyet menghiasi hampir setiap halaman rumah warga di Jalan Basuki Rahmat, RT 12 RW 10, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Mayoritas warga mencari nafkah sebagai tukang topeng monyet. Di kawasan ini dihuni sekitar 20 pawang monyet yang tinggal di bilik-bilik kecil pemukiman padat yang terkenal sebagai kampung monyet. Di daerah ini, monyet-monyet tersebut dirantai dan diberi makan pisang di dalam kandang bambu berukuran 60 x 60 cm di pinggir bantaran kali. Atraksi monyet inilah yang kerap disebut topeng monyet, yang dijadikan mata pencaharian selama bertahun-tahun. Namun, pemerintah Provinsi Jakarta akan menertibkan atraksi topeng monyet ini. Monyet-monyet tersebut akan dikembalikan ke habitatnya di area kebun binatang Ragunan. Lalu, bagaimana nasib sang pawang monyet? Mereka berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan pekerjaan yang layak untuk mereka, agar mereka tetap dapat menafkahi keluarganya. Ya misalnya dia emang ini menutup topeng monyet, kalau emang Pak Jokowi mau ngasih kita kerjaan ya nggak apa-apa. Soalnya kan kita cuma satu-satunya usaha ini doang, kalau nggak ada yang lain. Ya bisa nggak bisa kita cari kerjaan yang lain lagi. Mungkin kalau ini ditutup, emang kalau Pak Jokowi mau ngasih kita kerjaan yang lain, yang layak nggak apa-apa. Soalnya kita punya istri, punya anak, kita mau ngasih makan apaan. Ya keberatan sih ada kan, tapi ya tolonglah beri kerjaan yang layak gitu kan, yang tetap. Dan nanti kerjaan 1 bulan 2 bulan dikeluarkan, makan kita dari mana Mbak? Itu. Para pawang ini mengatakan bahwa monyet yang mereka pekerjakan bukanlah penyebab penyebaran penyakit rabies, karena monyet yang mereka pelihara selalu dirawat dengan baik, dan mereka latih keterampilan untuk melakukan atraksi. Wuri Setianingsih, Syahrudin, Kantor Berita Indonesia, mewartakan. Para penyedia jasa dan pawang topeng monyet mengeluhkan operasi pemberantasan topeng monyet yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Ya, mereka meminta gubernur untuk memperhatikan nasib mereka yang sangat bergantung pada keahlian hewan primata itu. Para penyedia jasa dan pawang topeng monyet di Kampung Jembatan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur merasa khawatir akan terjaring razia seperti yang dialami rekan-rekan mereka sehari sebelumnya. Pasalnya, kampung itu terkenal sebagai kampung topeng monyet yang memiliki puluhan ekor monyet siap beraksi. Sebenarnya para penyedia jasa dan pawang topeng monyet setuju dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, asalkan mereka diberikan solusi pekerjaan serta uang kerahiman apabila monyet mereka dibawa ke Ragunan. Sejak razia topeng monyet dilakukan, sudah 3 hari mereka tidak keluar rumah mencari nafkah. Mereka takut terkena razia petugas suku dinas peternakan dan perikanan. Ya bingung, pusing. Ntar gimana kita ke depannya? Nasib kita gimana ke depannya? Nasibnya bingung nasibnya Bu ya? Ya ntar gimana ini selanjutnya? Harapan Ibu sebagai pengusaha topeng monyet apa Bu? Harapannya ya kalau bisa jangan sampai diberhentikan lah. Kasihan nama kita. Pemerintah DKI Jakarta akan melarang pengamen topeng monyet karena dianggap tidak manusiawi. Para pengamen topeng monyet menuntut pemerintah memberikan alternatif pekerjaan.
naik motor, naik sepeda, dan aneka keterampilan lainnya bisa dilakukan monyet-monyet ini. Kalimat Sarimin pergi ke pasar bahkan telah akrab di telinga yang menggambarkan monyet yang terampil dan lucu. Tetapi maraknya eksploitasi terhadap monyet-monyet ini yang banyak dipertunjukkan di jalan-jalan raya menuai keprihatinan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi telah memerintahkan penertiban terhadap pentas topeng monyet. Razia terhadap topeng monyet pun gencar dilakukan. Yang topeng monyet itu menjadi isu internasional juga. Penting, semuanya penting, tidak bisa ini jauh lebih penting dari ini jauh lebih penting, nggak bisa. Kejar-kejaran antara petugas Satpol PP dan pengawas monyet ini terjadi di daerah Kebunanas, Jatinegara, Jakarta Timur siang tadi. Bak senasib sepenanggungan, tukang topeng monyet dan monyetnya yang tertangkap petugas berbagi minuman segar ketika haus usai dikejar-kejar Satpol PP. Para tukang monyet ini mengaku tidak memiliki pekerjaan lain dan tidak memiliki modal sehingga dirinya melakukan atraksi topeng monyet di perempatan jalan dan lampu merah. Satu hari kalau setor 15.000 ya dapat 30-40 sih. Oh, nyetor ini? Iya. Nyetor? Setor. Boleh. Bukan alasan, saya mah emang nggak mampu tenaganya. Oh, ini kan nggak pakai tenaga. Berapa penghasilan sehari? Monyet termasuk hewan dilindungi. Tak dibenarkan menyiksa monyet dalam bungkus atraksi menghasilkan uang. Apalagi diketahui, monyet-monyet lucu ini pandai beraksi ternyata didapat melalui latihan yang kejam selama 3-4 hari. Leher dan tangan terikat dan tidak boleh tidur sambil berdiri. Inilah yang membuat Pemprov DKI Jakarta berencana menampung para monyet di Ragunan mulai 2014 nanti dan ditargetkan Jakarta bersih dari topeng monyet. Tim Liputan MNC TV melaporkan. Pekan depan, pentas topeng monyet di jalanan resmi dilarang dan juga ditertibkan. Dan tahun 2014, Jakarta ditargetkan bebas dari topeng monyet. Atraksi topeng monyet yang kian menjamur di ibu kota, baik di pinggir jalan maupun di gang-gang rumah, mengundang keprihatinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov berencana akan memulai pelarangan topeng monyet di ibu kota pada pekan depan. Menurut Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban pentas topeng monyet mendesak dilakukan karena lebih banyak memunculkan hal-hal negatif dibanding sisi hiburannya. Semuanya penting, saya kira semuanya penting. Yang anak jalanan sangat penting, yang topeng monyet itu menjadi isu internasional juga. Tentu semuanya penting, tidak bisa ini jauh lebih penting dari ini jauh lebih penting, nggak bisa. Monyet termasuk hewan dilindungi, tak dibenarkan menyiksa monyet dalam bungkus atraksi menghasilkan uang. Pentas monyet di pinggir jalan mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menularkan penyakit, termasuk rabies lewat gigitan monyet. Monyet lucu yang pandai beraksi ternyata dapat melalui latihan kejam selama 3-4 hari. Leher dan tangan terikat dan tidak boleh tidur sambil berdiri. Pemprov DKI berencana menampung para monyet di Ragunan. Mulai 2014 ditargetkan Jakarta bersih dari topeng monyet. Tim Liputan melaporkan. Gubernur Joko Widodo menemui para pawang atau tukang topeng monyet yang terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol PP selama 3 hari terakhir ini di semua wilayah Jakarta. Sebanyak 7 orang pawang monyet dan juga ada 6 ekor monyet peliharaannya dikumpulkan di lapangan Irti Monas. Jokowi langsung berbincang dengan para pawang dan menanyakan tentang ganti rugi yang diberikan Pemprov DKI. Pemprov akan memberikan uang ganti rugi sebesar 1 juta rupiah untuk 1 ekor monyet yang ditangkap. Dan nantinya untuk para pawang ini akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk selanjutnya diberikan keterampilan sehingga bisa mencari usaha yang lainnya. Sementara itu untuk monyet peliharaan mereka akan diserahkan ke Dinas Peternakan untuk kemudian diserahkan ke Taman Marga Satwa Ragunan. Yang ini kan nggak banyak orang. Monyetnya mau kemana kan Pak? Monyetnya dibawa ke Ragunan. Pak, sejauh ini datanya biar dipelihara di sana biar nggak kurus-kurus. Itu kan kurus banget tuh, lebih kurus dari saya.
Mendapat dukungan dari organisasi pecinta hewan, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan atraksi topeng monyet di tahun 2014 juga mendapat dukungan dari banyak warga dan sebagian besar berharap eksploitasi terhadap hewan untuk mencari nafkah harus segera dihentikan. Gambar-gambar yang ada di media sosial ini cukup menjelaskan betapa kerasnya latihan yang harus dijalani monyet-monyet ini. Salah satunya adalah leher mereka diikat dengan menggunakan rantai agar dapat berjalan layaknya manusia. Padahal normalnya monyet ini berjalan dengan menggunakan 4 kakinya. Kita akan tanyakan pendapat warga bagaimana dengan program Jakarta Bebas Topeng Monyet 2014. Saya setuju karena itu mengeksploitasi binatang banget, jadi nggak bagus. Setuju. Ya, lebih baik itu disalurkan kalau memang benar-benar ada pelatihan topeng monyet yang baik ya. Dia disalurkan ke tempatnya, mau ditampilkan seperti mungkin sirkus kecil ya dengan monyet atau binatang kecil-kecil lainnya, itu bolehlah, lebih baik ya untuk tontonan anak-anak juga oke. Setuju kalau itu. Kasihan sama binatang sebenarnya kalau itu. Lebih kasihan sama binatangnya aja. Beragam informasi lain, penyedia dan pawang topeng monyet mengeluhkan razia yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperhatikan nasib ekonomi keluarga mereka yang bergantung pada kealihan hewan primata ini. Sejumlah pawang dan penyedia topeng monyet di Jakarta sebagian besar bermukim di Kampung Jembatan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka menyewa rumah-rumah kontrakan dengan kandang monyet yang berdiri di kedua sisi Kali Cipinang. Razia topeng monyet yang digelar Pemprov DKI Jakarta memaksa mereka mengurungkan niat mencari nafkah dengan tidak keluar rumah. Belasan ekor monyet pun dikandangkan. Sejak razia digelar, pawang topeng monyet tidak lagi bisa mencari nafkah. Akibatnya pendapatan mereka turun drastis karena selama ini mereka hanya menggantungkan ekonomi keluarga pada kealihan hewan primata ini. Mungkin mau diberantas ya, mungkin buat pemerintah kan baik, buat pemerintah, cuma buat kitanya kan tolonglah kasih apa, ibarat kalau ada lah lahan lapangan gitu ya, yang selayak-layaknya aja gitu, solusinya. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang selayak-layaknya aja gitu buat kita. Jadi maunya saya, kalau misalnya topeng monyet diberantas atau karaokean diberantas, nggak boleh ngamen. Anak buah saya harus dikasih kerjaan yang layak, saya juga mau kerjaan yang layak, kayak gitu. Saya mintanya kayak gitu aja sama Pak Jokowi. Sepinya panggilan untuk atraksi topeng monyet di Jakarta menyebabkan perkampungan topeng monyet kini banyak yang ditutup. Pelatih topeng monyet kini banyak yang merantau keluar Pulau Jawa untuk mencari peruntungan dengan menampilkan atraksi topeng monyet. Tak terdengar lagi riuh bunyi gendang latihan topeng monyet di lapangan ini, tepatnya di kawasan perkampungan daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Beberapa tahun belakangan ini, para pelatih topeng monyet sudah merantau keluar Pulau Jawa, meninggalkan rumah kontrakan mereka. Dulu kawasan perkampungan di Jalan BDN Cilandak ini banyak ditinggali oleh para pelatih topeng monyet. Namun sejak beberapa tahun belakangan ini, para pelatih topeng monyet tersebut sudah pindah ke kawasan lain seperti Kalimantan dan Sumatera, karena menurut informasi warga, panggilan untuk atraksi topeng monyet sudah mulai berkurang di Jakarta beberapa tahun belakangan ini. Banyak banget sini, hampir setiap ada yang mulai dari depan sampai ke belakang sana gitu. Enggak, sih 12 sih ada gitu. Sekarang pada kemana nih Bu? Ada yang udah nyebrang, ada yang pulang kampung, ada yang pokoknya udah ada yang cari kerja lain lagi gitu. Kenapa Bu pada pergi dari sini? Ya karena mungkin juga satu juga kurang juga, terus kedua juga monyetnya udah pada susah di ini. Benar itu pelatih topeng monyet. Di sini lebih kurang ada sekitar 10 orang. Rata-rata mereka dari Jawa Timur. Tapi terakhir mereka udah nggak aktif lagi 2013, awal-awalnya 2007. Kawasan perkampungan di Cilandak ini merupakan satu dari beberapa daerah di Jakarta yang dulu banyak dihuni pelatih topeng monyet. Kini, tak banyak pelatih topeng monyet ataupun perkampungan topeng monyet yang dapat ditemui di Jakarta. Sepinya panggilan untuk atraksi topeng monyet di Jakarta memaksa mereka untuk merantau dan mencari rezeki ke daerah lainnya. Bahkan atraksi topeng monyet pun sudah jarang terlihat, baik di perkampungan ataupun di lampu merah jalanan kota Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menargetkan tahun 2014, DKI Jakarta sudah bebas dari atraksi topeng monyet. Dari Jakarta, Asri Nirmalwati, Ayudiana Alfiana, Metro TV.
Bagi Anda para pecinta fashion, jangan ketinggalan segmen Metro Singun setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama Waisha. Setelah kemarin sore dirazia, para tukang topeng monyet ini dikumpulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di lapangan Irti Monas Jakarta. Dan Jokowi menargetkan bahwa Jakarta harus bebas dari tukang topeng monyet. Mana? Yang punya. Ini, yang punya mana? Berapa orang? 10. Beginilah aksi Jokowi saat menemui tukang topeng monyet yang terjaring razia dari berbagai daerah di Jakarta. Tidak segan-segan Jokowi ikut berjongkok melihat sejumlah monyet yang telah dimasukkan ke dalam kandang. Bahkan Gubernur DKI Jakarta ini berbincang langsung dengan para tukang topeng monyet. Berbagai pertanyaan dilontarkan Jokowi termasuk makanan yang diberikan untuk monyet ini. Sikap tegas Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan sebagai upaya membersihkan Jakarta dari topeng monyet di tahun 2014. Pasalnya, di samping telah diprotes penyayang binatang, topeng monyet dinilai mengganggu ketertiban umum. Kerap kali pertunjukan topeng monyet membuat jalanan macet. Pelihara di sana biar nggak kurus-kurus, ini kan kurus banget, lebih kurus dari saya. Kemudian yang kedua, nampaknya memang secara undang-undang memang tidak boleh. Pertama itu memang binatang liar yang dilindungi. Kemudian yang kedua itu kalau membuat keramaian di perempatan itu mengganggu ketertiban umum. Gofur adalah salah satu tukang topeng monyet yang tertangkap. Gofur mengaku pasrah dan akan mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan Gofur berniat pulang kampung dan beralih profesi. Di daerah aja saya sih, ya buka usaha lah, keberatan nggak sih Pak? Ya kagak sih, nggak keberatan dari waktuan begitu sih, udah apain lah. Bapak dapat apa dari DKI? Belum tahu. Yang dijanjikannya apa Pak? Itu sih uang ganti. Berapa? Ya belum tahu juga, saya juga nggak tahu. Tapi Bapak nggak ada masalah ya dengan Razia topeng monyet digelar aparat Satpol PP Pemprov DKI Jakarta sejak beberapa hari terakhir. 5 wilayah di Jakarta menjadi target operasi, salah satunya di perempatan Kebonanas, Jakarta Timur. Dalam razia ini, sejumlah topeng monyet tertangkap. Sebelum dimasukkan ke kandang, monyet yang diberi nama Ivan ini tampak kehausan sehingga diberi minuman sari jeruk oleh pemiliknya. Keren banget. Bapaknya kita minum. Ayo, Obet, minum. Asep Syaifullah, Amin, dan Abdul Haris, Indosiar, Jakarta. Sementara itu pemirsa, monyet-monyet yang terjaring razia topeng monyet ya, ini menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan meliputi cek darah, vaksin, sampai pemasangan chip. Inilah satu dari 10 ekor monyet hasil razia topeng monyet yang digelar Pemprov DKI Jakarta di sejumlah wilayah Jakarta kemarin. Tidak seperti monyet di kebun binatang, monyet ini tampak kurus di balik pakaian kebesaran yang dikenakannya. Siang tadi, setelah bersama pawang mereka bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, ke-10 ekor monyet ini dibawa ke Balai Kesehatan Hewan dan Ikan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Selain divaksinasi serta dilakukan cek darah dan organ tubuh, monyet-monyet ini juga akan dipasangi chip. Tapi jangan salah, chip pada monyet-monyet ini fungsinya lebih untuk pendataan monyet, meski bisa juga untuk mendeteksi keberadaan monyet dalam radius hingga 5 meter. Chip itu adalah identitas. Jadi kalau orang kan punya nama. Nah, ini sebetulnya mereka kasih nama kan sama pemiliknya. Tapi kalau kita kan nggak ngasih nama sama dia, kita kasih chip itu nomor, ada nomornya, identitas. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menertibkan para pengamen monyet jalanan direspon positif Jakarta Animal Aid Network. Pasalnya, kebanyakan monyet-monyet yang dipekerjakan para pengamen topeng monyet menjadi korban eksploitasi. Selain tidak dirawat semestinya, kebanyakan monyet mengalami trauma akibat penyiksaan kekerasan fisik. Dari 40 ekor monyet yang terjaring razia sejenis pada tahun 2012 lalu, 22% diantaranya terinfeksi hepatitis dan TBC, 60% mengalami infeksi gusi, dan seluruhnya didiagnosa cacingan.
22% itu ternyata terinfeksi hepatitis dan TBC dan 100% cacingan. Nah, jadi kita bukan sayang kepada monyet, tapi juga sayang kepada masyarakatnya gitu. Dan sampai juga masyarakat ini tertular yang namanya zoonosis, penularan penyakit dari hewan ke manusia. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan Jakarta harus bebas dari topeng monyet pada tahun 2014. Selain menertibkan pengamen topeng monyet, monyet-monyet tersebut juga bisa membawa berbagai penyakit seperti virus rabies bila menggigit manusia. Sementara itu, monyet-monyet hasil razia topeng monyet nantinya akan dipelihara di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Suina Zabir dan Dedi Effendi, Indosiar, Jakarta. Dari sisi ketertiban di jalan juga saya kira itu juga nyalain juga kan, itu kan mengganggu karena di perempatan yang ketiga juga karena itu dari sisi penyakit rabies dan lainnya juga ada di situ semuanya, sehingga ini kita mau bebas itu. Tahun mungkin ini seminggu inilah mau mulai kita lihat di lapangannya. Penertiban dan penyitaan topeng monyet di Jakarta terus berjalan, namun sayangnya mata pencaharian baru bagi pemilik dan pawang topeng monyet belum siap. Akibatnya ratusan warga Jakarta terancam menganggur. Sejumlah monyet hasil razia Satpol PP dikumpulkan di lapangan Irti Monas, Jakarta, Rabu pagi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau langsung hasil tangkapan para bawahannya ini. Jokowi berkeras, atraksi topeng monyet harus dihapuskan karena melanggar undang-undang dan mengganggu ketertiban umum. Namun Jokowi menjanjikan alih profesi bagi para pawang topeng monyet yang kehilangan mata pencahariannya. Sudah, urusannya sendiri-sendiri. Masalah permonyetannya urusan dinas. Pak, kalau masyarakat Kelautan Perikanan Peternakan yang urusan alih usahanya saya beritahu. Mereka harus tanya satu persatu, nggak mungkin semuanya dipaksa dari jualan sayur kan, nggak mungkin. Kehilangan mata pencaharian menjadi salah satu kekhawatiran para pawang dan pemilik atraksi topeng monyet. Di antaranya sebagian besar warga di kawasan banjir Kanal Timur Cipinang, Jakarta Timur yang sudah menekuni profesi ini selama 10 tahun. Akan sangat sulit bagi warganya untuk beralih profesi dalam waktu singkat. Ya namanya orang cari makan, Mbak, masa dilarang? Kan walaupun kita masyarakat kecil, istilahnya kan kita juga perlu butuh makan buat ngasih anak istri gitu. Tapi kalau dilarang kan nanti kita kerjanya apa? Pertunjukan topeng monyet memang melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah daerah. Namun tak selayaknya mereka yang telah lama bergantung dari profesi ini harus kehilangan mata pencaharian. Apa-apa. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, mulai pekan ini Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penertiban topeng monyet. Sebab menjamurnya pengamen topeng monyet di pinggir jalan kota Jakarta telah mengganggu ketertiban umum dan keindahan ibu kota. Lalu bagaimana nasib warga yang menggantungkan hidup dari atraksi topeng monyet? Sejak 10 tahun terakhir, kawasan banjir Kanal Timur Cipinang, Jakarta Timur ini sering disebut sebagai kampung monyet. Karena sebagian besar mata pencaharian warga berasal dari kebolehannya memainkan atraksi topeng monyet. Namun tahun depan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan Jakarta bebas dari topeng monyet. Minggu ini pun, polisi Pamung Praja mulai menertibkan pertunjukan topeng monyet di jalan-jalan ibu kota. Sejumlah orang yang menggantungkan hidup dari pertunjukan topeng monyet pun cemas. Salah satunya adalah Ono Rastono, pemilik 15 ekor monyet yang biasa melakukan atraksi topeng monyet keliling. Ya namanya orang cari makan, Mbak, masa dilarang? Kan walaupun kita masyarakat kecil, istilahnya kan kita juga perlu butuh makan buat ngasih anak istri gitu. Tapi kalau dilarang kan nanti kita kerjanya apa? Ono menolak jika tukang topeng monyet disebut melakukan penyiksaan. Pertunjukan topeng monyet sendiri dianggap melanggar ketentuan pasal 302 KUHP mengenai penelantaran dan penganiayaan hewan, serta melanggar Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dari Jakarta, Enggi Dewanti dan Valencia Limawan melaporkan. Aturan itu kan kasih kerjaan dulu, lalu diberantas monyet nggak apa-apa. Kayak gitu pengennya saya. Monyet-monyet ini ketika di kandang atau perawatannya, biasanya dikasih makan apa, Bu?
kasih makan nasi, kasih makan pisang, melon, apa aja Bu, kayak manusia aja kayak gitu. Oh gitu. Ya kasih susu, minumnya kalau pagi kasih susu, sarapan kan nasi, siang kasih makan juga kan 3 kali, telur apa aja. Yang penting jangan daging, kalau daging katanya galak. Oh gitu. Ya pemirsa, sebagaimana kita tahu bahwa memang monyet ini adalah hewan yang sering kita temui di sebuah hutan atau di pepohonan rindang. Bukanlah di tengah kota Jakarta yang semeraut dan penuh dengan polusi. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama dengan Pemprov DKI Jakarta akan membeli monyet-monyet ini dan akan segera dikembalikan ke habitatnya dan dikembalikan juga ke Ragunan. Tentunya berdasarkan landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yakni tentang peternakan dan kesehatan, pasal 66 ayat 2G, bahwa hewan harus dihindari dari tindak penyalahgunaan dan tindak penganiayaan. Yasir Syarifah, Puncak Komara, Jak TV. Hasil jalan-jalan di sini tadi ke kawasan Cipinang ya? Ya, betul sekali. Tadi memang saya melihat-lihat di daerah Cipinang memang masih ada, walaupun sudah dilakukan razia kemarin, masih ada beberapa yang belum terkena razia dan pemiliknya memang masih memiliki 10 monyet tersebut. Oke, dan juga yang patut harus diberikan catatan adalah mengenai penyakit rabies yang harus juga diwaspadai dengan adanya monyet-monyet yang mungkin kurang perawatan yang baik kesehatannya. Baiklah pemirsa, 3 hari setelah diinstruksikan untuk menertibkan pengamen topeng monyet, Satuan Polisi Pamung Praja Pemprov DKI Jakarta berhasil menangkap 10 ekor monyet dan pawangnya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku prihatin dengan kondisi kesehatan monyet-monyet yang kini ditampung di Monas, Jakarta Pusat. Mundur. Ini yang punya siapa? Mana? Topengnya. Jangan lagi. Topengnya. Keprihatinan itu disampaikan Jokowi saat meninjau monyet-monyet sitaan yang ditempatkan di Tugu Monas, Jakarta Rabu siang. Selain mengganti 1 ekor monyet seharga Rp1 juta kepada pemiliknya, Jokowi juga berjanji akan memberikan modal usaha kepada para pengamen topeng monyet untuk mencari nafkah. Monyet-monyet yang berhasil disita nantinya akan didata, disuntik vaksin, dan dilepaskan di areal yang kini sedang disiapkan Pemprov DKI Jakarta, termasuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Sementara para pawang topeng monyet akan dibina di Dinas Panti Sosial termasuk diberikan keterampilan wirausaha. Menurut Jokowi, topeng monyet telah menjadi isu internasional karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan terhadap hewan. Nanti ini setelah ini, sekarang monyetnya kan sudah, monyetnya diganti, sekarang untuk alih usahanya ini baru diajak ke kantor untuk dianu satu persatu. Jadi apa kira-kira? Ya tadi kan ada yang ngomong, Pak saya pengen jualan sayur, ya nggak apa-apa toh jualan sayur. Monyetnya dibawa ke Ragunan, udah biar dipelihara di sana biar nggak kurus-kurus. Itu kan kurus banget tuh, lebih kurus dari saya. Kemudian yang kedua, memang secara undang-undang memang tidak boleh. Pertama itu memang binatang liar yang harus dilindungi. Kemudian yang kedua itu kalau membuat keramaian di perempatan itu mengganggu ketertiban umum. Pegangan kitanya itu tertib hukumnya itu aja, tertib sosialnya itu. Pemirsa, mulai pekan ini, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penertiban topeng monyet. Sebab menjamurnya pengamen topeng monyet di pinggir jalan kota Jakarta telah mengganggu ketertiban umum dan keindahan ibu kota. Lalu bagaimana nasib warga yang menggantungkan hidup dari atraksi topeng monyet? Sejak 10 tahun terakhir, kawasan banjir Kanal Timur, Cipinang, Jakarta Timur ini sering disebut sebagai kampung monyet. Karena sebagian besar mata pencaharian warga berasal dari kebolehannya memainkan atraksi topeng monyet. Namun tahun depan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan Jakarta bebas dari topeng monyet.
Minggu ini pun, polisi Pamung Praja mulai menertibkan pertunjukan topeng monyet di jalan-jalan ibu kota. Sejumlah orang yang menggantungkan hidup dari pertunjukan topeng monyet pun cemas. Salah satunya adalah Ono Rastono, pemilik 15 ekor monyet yang biasa melakukan atraksi topeng monyet keliling. Ya namanya orang cari makan, Mbak, masa dilarang? Kan walaupun kita masyarakat kecil, istilahnya kan kita juga perlu butuh makan buat ngasih anak istri gitu. Tapi kalau dilarang kan nanti kita kerjanya apa? Ono menolak jika tukang topeng monyet disebut melakukan penyiksaan. Pertunjukan topeng monyet sendiri dianggap melanggar ketentuan pasal 302 KUHP mengenai penelantaran dan penganiayaan hewan, serta melanggar Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dari Jakarta, Enggi Dewanti dan Valencia Limawan melaporkan. Rencana pelarangan topeng monyet menjadi pembicaraan cukup hangat di media sosial. Banyak pihak mendukung pelarangan, tapi di lain sisi meminta otoritas untuk memperhatikan nasib para pengusaha topeng monyet yang bakal kehilangan pekerjaannya. Ya, kita lihat di sini ada tweet dari Adi MS. Perlu juga razia topeng manusia. Ya, ini merupakan retweet terhadap tweet dari detik.com razia topeng monyet. Ya, memang selain menjadi musisi, rupanya ini Adi MS merupakan seorang pengamat kehidupan dan politik yang jeli juga. Razia topeng manusia patut dipertimbangkan. Kemudian tweet dari Zari Hendrik. Bagus deh udah ada penertiban topeng monyet, jadi kamu nggak suka tiba-tiba inget mantan lagi. Wah, untuk tweet yang kali ini saya no comment ya. Mungkin nanti ada yang tersinggung kalau misalkan mantannya memang mukanya seperti topeng monyet. Ya, ini kemudian tweet dari Erwin Arnada mengatakan stop pembangunan mall, bikin taman kota melarang topeng monyet cuma bisa dilakukan pejabat yang punya hati dan peduli masyarakat. Ya, sebuah dukungan bagi Gubernur Jokowi yang akan melarang topeng monyet dimulai tahun 2014. Jika kita kembali ke tweet dari Adi MS tadi, nampaknya Pak Jokowi harus didukung juga untuk melarang topeng manusia. Terakhir, tweet dari Faisal Adrian yang mengatakan pada jadi pengangguran deh. Ya, ini Faisal Adrian mengingatkan otoritas yang akan melarang topeng monyet untuk memikirkan juga nasib para pengusaha topeng monyet yang akan kehilangan pekerjaan. Begitulah media sosial memandang keberadaan topeng monyet. Topeng monyet boleh saja sedikit ditakuti, tapi menurut media sosial tidak semenakutkan topeng yang dipakai manusia. Masih ingat dengan razia topeng monyet yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang Oktober-November tahun lalu? Nasib monyet-monyet yang terjaring razia itu ternyata tidak lebih baik dari para pawangnya. Puluhan monyet-monyet itu kini terkatung-katung menanti kepastian tempat tinggalnya. Setelah 3 bulan menjalani pemulihan kesehatan di karantina, puluhan binatang primata dari hasil operasi razia topeng monyet ini ternyata tidak mendapat tempat di Taman Marga Satwa Ragunan. Nasib keberlangsungan hidup hewan primata ini jelang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena atas kebijakan pemerintah daerah di bawah rezim Jokowi inilah monyet-monyet ini terjaring razia. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memutuskan untuk merelokasi binatang-binatang topeng monyet ini ke habitat barunya di salah satu kepulauan Seribu. Banyak tempatnya di Pulau Seribu ada. Banyak. Tapi memang belum. Tapi yang terlokalisir. Jadi yang terlokalisir dan di Pak untuk Pulau Seribu kan banyak sekali. Sejak pertama menjalani karantina, 82 monyet hasil razia, tertinggal 67 ekor. Sisanya mati karena penyakit. Sebanyak 14 monyet mengidap penyakit TBC dan 6 lainnya dalam kondisi tidak baik akibat luka yang terdapat pada tubuhnya. Selama 3 bulan, puluhan monyet ini menjalani karantina di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan Provinsi DKI Jakarta di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perkembangannya sekarang ini kondisi hewannya sudah mulai gemuk-gemuk, sudah sehat, sudah sekarang kondisi kita dalam proses sosialisasi antar mereka. Monyet-monyet ini ditempatkan di sebuah kandang yang memiliki 6 ruangan. Pada tiap-tiap ruangan atau sekat, terdapat pintu yang saling berhubungan yang berguna untuk saling mengenal satu sama lain sehingga tidak terjadi pertengkaran. Kini puluhan hewan primata topeng monyet ini menunggu janji-janji Jokowi untuk kepastian relokasi habitat barunya.
Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sri Hartati, dan juga Ketua Umum Jakarta Animal Aid Network, Benvika. Bu Sri, Mas Benvika, terima kasih bersama kami di siang hari ini. Sama-sama. Sebelum kita ngobrol, saya ajak Anda berdua dan pemirsa untuk bertemu dengan reporter kita, Hari Ruliansyah, yang saat ini tengah berada di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Hari, bagaimana kondisi dari Kampung Topeng Monyet saat ini pasca penertiban topeng monyet? Ya Doni, kondisi di perkampungan Topeng Monyet yang berada di Cipinang Besar Selatan, Kampung Jembatan, Jakarta Timur saat ini memang masih terdapat beberapa pawang monyet yang tinggal di sini. Ada sekitar puluhan pawang monyet yang tinggal di sini memang sejak beberapa tahun lalu, dan kondisi mereka saat ini mereka mengaku mengalami kondisi ekonomi mereka mengalami penurunan setelah adanya penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap topeng monyet yang berada di kawasan ibu kota DKI Jakarta. Mereka mengaku tidak berani turun ke jalan dikarenakan adanya operasi-operasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, sebelum ada penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, mereka mengaku bisa mengantongi perharinya pendapatan sekitar 100 hingga 200 ribu, dan semenjak adanya penertiban mereka hanya bisa mengantongi senilai 50 ribu rupiah. Memang sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penertiban. Beberapa hari terakhir ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai adanya topeng monyet ini mengganggu ketertiban umum di ibu kota DKI Jakarta. Doni. Ya baik Hari, terima kasih laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian reporter kami Hari Ruliansyah melaporkan langsung dari Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Kita langsung berdiskusi dengan narasumber kami kali ini, Bu Sri dan Mas Benvika. Sudah berapa banyak Bu Sri yang sudah tertangkap ya atau dijaring? Sampai saat hari ini sudah 21 ekor yang sudah tertangkap. Ini seluruh wilayah Jakarta, Bu? Ya, seluruh wilayah Jakarta. Saya lihat kok sebenarnya kalau lagi jalan itu kan sebenarnya banyak juga ya Bu ya? Iya, banyak juga. Kenapa operasi mereka sembunyi atau gimana Bu? Mungkin karena hari kerja berangkat atau mungkin siang hari. Karena kan tentunya mereka itu ngamen istilahnya ya, ke tempat-tempat yang ramai gitu ya, dan juga jaranglah tengah hari barangkali ya, udah sore hari, kemudian tentunya hari-hari libur, dia juga memilih-milih waktu dan tempat. Jadi yang terjaring ini yang mungkin memang dia memang dia ingin jalan, memang dia membutuhkan untuk kegiatan tersebut begitu Pak. Ini yang kerja sebenarnya pawangnya atau monyetnya ya? Sama-sama sih ya, iya betul. Bu Sri, berapa lama proses penertiban ini dilakukan? Apakah memang secara periodik atau nanti sampai batas waktu tertentu dan akan dilakukan kembali atau seperti apa jadwalnya? Kita sih sebenarnya jadwal terus ya, artinya karena kita sudah mendeklar bahwa 2014 kita berharap bebas topeng monyet, tentunya kita intensif terus, dan dalam di lapangannya tentunya teman-teman di wilayah punya strategi khusus lah ya, mungkin tidak terus begitu, mungkin juga mereka akan melihat waktu dan tentunya istilahnya sumber daya mereka juga, dia kalau tiap hari juga barangkali tadi mengumpet gitu ya, kita lihat-lihat. Jadi mungkin teman-teman di wilayah semua memang sudah punya jadwal dan memang kita berharap akan terus menertibkan. Ya, apalagi kan tadi juga laporan dari Hari ternyata aktivitas melatih monyet masih berlangsung. Iya. Nah, ini baru berapa hari Pak? Enggak, ini mereka melatih monyet untuk apa? Untuk ditonton sendiri atau jangan-jangan udah mempersiapkan juga nih untuk turun ke jalan lagi? Mas, apa yang dilakukan oleh teman-teman di jaringan Jakarta Animal Aid ini untuk mendukung program pemerintah dalam rangka Jakarta Bebas Topeng Monyet 2014? Ya, yang pasti memang kita mendukung program ini dan juga kita membantu dalam proses nantinya dilepas liarkannya kembali. Anda malah sudah kampanye sejak lama ya soal ini ya? Dari 2009. Kita dari 2009 merespon masalah ini seperti itu. Ini kan biar nggak overlap nih kan, pemerintah DKI kemudian melakukan upaya penertiban, kemudian teman-teman di jaringan apakah menyelenggarakan kegiatan serupa juga? Enggak, kita bekerja sama dengan dinas terutama untuk membantu pengecekan medical check up ya, dan juga tes darah monyetnya. Kita bersama dengan dokter-dokter dari dinas dan juga kita mengirim dokter hewan kita untuk bekerja untuk medical check up, dan setelah itu kita juga siap untuk membantu sebagai pusat rehabilitasi atau sosialisasikan monyet ini untuk kemudian akan dibawa ke Ragunan di sanctuary atau di enclosure seperti itu. Monyetnya sekarang 21 ekor ya Bu ya? Ya. Semua sudah di Ragunan? Di
Balai Kesehatan milik Pemda DKI, di Dinas Kelautan Pertanian. Jadi di BKHI. status monyet ini apa ini, Bu? Dalam masa observasi, pemeriksaan kesehatan, kita minimal 2 minggu ya di situ ya. Artinya kita cek karena masuk karantina. Karantina, artinya kita istilahnya umumnya karantina lah ya. Observasi ya, karena tentunya kalau dari lapangan itu kita tidak tahu kan kondisi kesehatan seperti apa. Ya mereka tentunya juga mungkin tidak rutin kan mengecek kesehatannya. Iya, gimana mau dicek, dieksploitasi terus tiap hari. Terus tiap hari. Jangan kemudian monyetnya, yang punya monyetnya aja kadang-kadang nggak periksa kesehatan. Iya, kemudian di perempatan kan kena polusi ya, kena Sudah dan ada sebagainya. penyakit yang ditimbulkan dari monyet-monyet ini? Kita sudah mengecek ya pemeriksaan. Memang kita betul tadi kita bekerjasama dengan Jaan, artinya karena ini kan memang kita sama-sama lah, sama-sama masyarakat dengan pemerintah kita harus harmoni, di mana kita saling kerjasama, tidak ada sih overlap, tidak ada. Jadi kami yang melakukan penertiban karena memang kapasitas kita memang kewenangan kita ya melakukan penertiban itu, dan Jaan yang membantu handlingnya, nanti mungkin rehabilitasi. Penanganan seperti apa, Mas Benvika, yang ditangani oleh teman-teman ini? Ya, biasanya handling ya, kebetulan memang kita rescuer, kita selalu merescue dan bagaimana cara menghandling satwa-satwa yang baik dan benar, tanpa tidak menyakiti. Tanpa menyakiti ya. Ini dalam proses untuk ketika, ini bahasa saya, ditangkap waktu operasi itu atau pada saat di karantina saja? Pas saat di karantina, kebetulan memang kita tidak ikut serta di dalam melakukan penertiban ya, karena memang itu wilayahnya aparat ya. Aparat seperti itu. Kita diproses medical check up dan juga nanti di rehabilitasi. Ada yang diambil sampel darah atau mungkin semua monyet-monyet itu? Semua diambil. Kemudian dilakukan proses laboratorium. Penyitaan 2011 dan 2012 yang dilakukan oleh Satpol PP dan diserahkan ke kita 40 ekor monyet, topeng monyet, itu memang kita sudah observasi medical check up semua, dan memang hasilnya dari 40 itu 22% itu TBC dan hepatitis. TBC dan hepatitis ya. Dan itu bisa menular kepada manusia. Betul. Ya, betul. Ini Mas Benvika, Bu Sri, kita ngomongin soal topeng monyet, monyetnya nggak kita tanyain ini. Perasaannya gimana? Mas, ini saya pernah melihat sebuah video melatih monyet-monyet ini oleh seorang pawang itu kan butuh waktu paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun untuk membiasakan. Tapi memang aktivitas itu sangat kasar ya. Apakah itu yang melandasi teman-teman di jaringan kemudian untuk melakukan kampanye topeng monyet ini berbahaya atau tidak boleh diselenggarakan? Ya, sebenarnya memang kita mengkaji dulu ya, apa sih yang melatari bahwa topeng monyet ini harus dilarang gitu. Ternyata pas kita investigasi, di saat mereka ambil monyet-monyet itu dari pasar-pasar burung, terus dibawa ke perkampungan mereka untuk dilatih. Pas saya ngeliat di pelatihannya, waduh itu sungguh langsung kejam. Nah, pasca pelatihan dan monyet itu sudah jadi, ya? Mereka juga mengalami kekejaman lagi. Mereka harus di perempatan lampu merah, di siang hari, kepanasan, kehujanan, belum lagi ditarik-tarik dengan rantainya seperti itu. Terus juga polusi dari knalpot, terus bisingnya kendaraan. Saya kasihan sama yang namanya Sarimin itu. Disuruh ke pasar terus dan disiksa terus. Nah, apakah setelah Anda melakukan upaya untuk istilahnya ini kan perlindungan terhadap satwa ya, kita punya undang-undang ya Bu Sri ya. Setahu saya undang-undang kesejahteraan satwa itu juga ada yang kemudian diadopsi dalam KUHP pasal 302 ya. Betul. Ada juga undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem nomor 5 tahun 90. Benar ya Bu ya? Tapi pelaksanaannya seperti apa nih Bu? Ya, sebenarnya selain undang-undang itu juga ada undang-undang nomor 18 tahun 2009 mengenai peternakan dan kesehatan hewan. Itu juga mengatur juga begitu bahwa perlakuan terhadap hewan itu dihindari penganiayaan dan artinya penyiksaan. Itu sudah ada sebenarnya. Dasar ini sudah cukup kuat. Dan kemudian kami punya perda tentang rabies ya, perda 11 tahun 95, bahwa ini kan termasuk salah satu penular hewan penyakit rabies juga. Tadi juga Mas Benvika katakan selain itu TBC, hepatitis A dan B ya. Dan yang sudah masuk karantina Bu, yang ditemukan penyakit apa saja terhadap hewan-hewan ini, monyet-monyet ini? Yang sudah karantina ya. Sudah dikarantina. Memang kita baru cek cacingan, karena ada pemeriksaan darah, kemudian kita kan juga harus tes tuberkulin ya untuk TBC, kemudian juga fungsi-fungsi organ lainnya, fungsi hati, fungsi ginjal, dan itu kan perlu laboratorium ya. Dan kami kan baru seminggu ini sudah dilakukan semua, dan tentunya harus pemeriksaan, menunggu hasil, menunggu pemeriksaan laboratorium selanjutnya, sehingga kita bisa menentukan
pasti penyakitnya ini. Yang gitu. penting itu Bu Sri adalah pawangnya. Karena Pawangnya mereka ini, yang iya. setiap hari 24 jam berinteraksi dengan monyet ini kan. Betul, ada iya. yang mungkin tinggal di dalam rumah pawang itu sendiri. Ada data atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap pawang monyet yang sudah terjaring ini? Kami karena kapasitas bagian Dinas Kelautan Pertanian Peternakan Mas ya, Benjika dong, kita ya, kan monyetnya nih Pak ya. Dan kapasitas Monyetnya biar kami. Bu Sri Hartati nanti. Gimana Mas? Ya kalau saya lihat sih kemungkinan besar ada ya, karena memang mereka hidup berdampingan, mereka interaktif setiap hari. Ada kemungkinan juga ya, memang itu mungkin dari Dinas Kesehatan kali ya. Tapi kan untuk menangani orang-orang yang berinteraksi dengan satwa mungkin perlu perlakuan khusus ya. Saya tidak tahu apakah ada semacam rumusan atau teori ketika, kalau saya memang suka hewan peliharaan rumah tangga seperti kucing gitu kan. Hewan pun kalau sering kita pelihara, kita kasih, dia akan berbeda perlakuannya pada kita gitu kan. Nah, bagaimana dengan monyet-monyet yang dipelihara oleh pawang ini? Apakah mereka sebenarnya menjadi agresif atau kasar dan seterusnya? Ya, pasti ya, karena juga selain masalah topeng monyet juga ada monyet-monyet yang dipelihara oleh manusia. Nah, di saat monyet itu lepas, itu akan potensi konflik karena banyak kejadian-kejadian yang sudah memakan korban. Maksudnya juga. lepas dari pawangnya? Lepas dari pawangnya, karena insting liar dari monyet itu tidak bisa lepas. Tetap ada ya? Tetap ada. Saat ada kemungkinan dia lepas dari rantainya, dia keluar. Nah, itu yang membahayakan. Pegang pertama kali setelah lepas dari pawangnya kan Anda dan teman-teman, Mas. Gimana cara menangani monyet-monyet itu? Oh, kalau untuk menangani monyet-monyet itu, kita biasanya kalau monyet itu sudah tidak bisa di handling, kita dengan menggunakan pembiusan. Dibius suntik, tembak? Biasanya kita pakai tulup atau suntik ya, atau kalau masih bisa disuntik ya kita suntik, kalau tidak ya kita tulup. Itu sudah prosedur. Tindakan yang paling ya, akhir yang bisa dilakukan ya. Bu Sri, ada komplain nggak dari masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini? Ya, sampai saat ini kami kan artinya berinteraksi juga dengan pemiliknya ya, artinya dengan pawangnya. Mereka ikhlas ya. Saya waktu di panti sosial dapat ganti. Ya, dia jangan nanti banyak yang ngaku pawang topeng monyet gitu. Tapi kalau kita melihat kita dari hati ke hati, bapak-bapak, ibu, bapak-bapak kebanyakan tolong ikhlas tidak. Artinya dia bilang mereka ikhlas dan mereka juga menyadari bahwa sebenarnya mereka juga kasihan sebenarnya. Jadi sebenarnya hati kecil mereka mengatakan itu juga tidak baik begitu Pak ya, karena mungkin keterpaksaan aja. Bekerja atas penderitaan makhluk lain kan tidak manusiawi juga ya. Menurut saya lebih bagus lah daripada di jalan-jalan, kalau nggak ditempatkan tempat yang lain gitu kan. Untuk hiburan malam mungkin ada acara-acara malam, mungkin acara-acara di mana yang tempat mereka yang lebih bagus daripada pinggir jalan gitu aja. Artinya setuju Mas ya? Setuju aja, dicipkan aja, karena soalnya ngerusak jalan juga kayaknya, kasihan juga. Kalau nggak tempatkan yang lain juga, jangan dihilangin lah kalau bisa. Kalau di jalan-jalan pasti jelas mengganggu ya, kalau di jalan-jalan ya. Tapi kalau misalkan penampilan dia ditempatkan suatu tempat yang pas dan sesuai, dan memang untuk hiburan masyarakat dan tempatnya juga sesuai, menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau di jalan-jalan ya itu mengganggu lah jelas. Ada menghiburnya juga, kalau untuk anak-anaknya juga ya, kalau misalnya untuk mamanya itu kan Betawi ya, dari budaya Betawi, jadi kalau misalkan dihilangin juga kayaknya gimana gitu. Ya ditertibkan, kalau ditertibkan nggak masalah sih, untuk ada waktu-waktu tertentu aja. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan yang menarik tadi Bu Sri terkait statement warga kita. Itu kalau yang di jalan-jalan. Kalau yang dalam kampung-kampung yang keliling itu gimana tuh Bu? Kena jaringan di razia juga nggak Bu? Tetap ya, karena sebenarnya kan tadi itu kita dasarnya kan sudah ada bahwa tadi animal welfare-nya, kemudian penyakitnya, dan tentunya keamanan buat si manusia itu sendiri. Jadi dimanapun berada sebenarnya itu sudah melanggar ya Pak ya. Yang penting juga ini ya Mas ya, bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena lebih banyak sebenarnya topeng monyet itu kan ditanggap gitu kan. Benar. Ada acara di kampung, mungkin ulang tahun atau apa, malah ngundang topeng monyet ya kan. Bisa apa yang dilakukan Mas, upaya-upaya seperti itu, misalnya campaign langsung kepada masyarakat? Kita campaign langsung ke masyarakat, ke sekolah-sekolah ya, terutama sekolah-sekolah anak-anak, bahwa kegiatan topeng monyet ini sangat membahayakan gitu, dan juga mengganggu ketertiban umum, dan juga kita memasang poster atau leaflet di kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan untuk Jakarta bebas topeng monyet. Ya, Mas, hewan apa saja sih selain monyet yang sering dieksploitasi oleh manusia? Ya, banyak ya, karena hanya di Indonesia yang masih ada yang namanya traveling circus yang menggunakan satwa.
Nah, jadi semua hewan yang ada dalam sirkus itu termasuk yang potensial dieksploitasi manusia. Oh iya, disiksa jelas, juga berarti. Jelas, selama masih ada pertunjukan atau peragaan yang menggunakan hewan pasti di balik itu ada penyiksaan. Selain monyet, apa misalnya? Monyet misalnya, terus ada lumba-lumba atau beruang atau linsang. Linsang ya. Macan, singa juga saya sering lihat ya, yang melakukan lompat api. Bola api gitu Bola ya. api, ya. Nah, kalau yang terjadi atau dilakukan di pusat hiburan seperti di Ancol itu seperti apa? Ya, kalau saya ditanya seperti itu, secara pribadi saya anti sirkus. Ya, karena di balik sirkus pasti ada kekejaman. Tapi kalau mereka diberi makan, difasilitasi, habitatnya disesuaikan dengan lingkungan. Karena memang di Undang-Undang Nomor 5 itu ada yang namanya di ajas-ajas konservasi itu ada namanya ajas pemanfaatan ya. Sebenarnya kalau kita berbicara konservasi satwa liar ya harus hidup di alam liar. Gitu. Oke. Seperti itu. Bentuk penyiksaannya Mas yang Anda ketahui selama ini dilakukan oleh pawang-pawang monyet ini khususnya itu seperti apa sih? Ya, bentuk penyiksaannya misalnya saat pelatihan ya. Saat pelatihan monyet itu diikat, terus juga di kedua belah tangannya diikat, terus lalu digantung seperti itu. Dan juga dijemur. Dan hanya dikasih makan sekali, dikasih minum sekali, dan juga dari segi pemeliharaannya itu benar-benar dengan kandang yang sempit, sudah masuk kandang dirantai pula, seperti itu kan. Nggak tambah jadi kasar ya, itu? Jadi kasar, dan juga psikologis dari si monyet itu mengalami stres berat. Kadang kita ngeliat ada yang crockling ya, yang hampir gila, muter-muter di kandang seperti itu. Oke, tapi setelah monyet-monyet ini terjaring, kemudian diobservasi, selanjutnya mau dikemanakan? Ya, jadi emang tahap-tahapnya observasi, kemudian bagaimana cek kesehatannya, rehabilitasi itu yang penting ya. Rehabilitasi penting karena tadi monyet ini kan hidupnya sendiri-sendiri dan kehidupan dari liar dengan manusia, dan kita kembalikan lagi kan untuk dia alami lagi dan dengan berkelompok, kemudian hidup bebas, itu kan perlu proses Berapa juga lama Bu rehabilitasi. nanti ini proses ini sampai akhirnya kemudian apakah jadi ditaruh di Ragunan? Atau Iya, itu tergantung ya, tergantung kondisinya juga, kesehatannya juga bagaimana, itu memang perlu waktu. Berapa lama Mas kira-kira untuk rehabilitasi monyet-monyet? Tergantung ya, karena di masa proses rehabilitasi itu ada namanya resosialisasi. Resosialisasi? Ya, diresosialisasi dulu dari individu A, individu B, mereka saling kontak, lalu dijadiin satu, terus pada dimasukkan prinsipnya lagi. mereka ini komunal ya, berkelompok? Ya, berkelompok. Lalu nanti setelah resosialisasi masuk ke kandang sosialisasi. Nah, kandang sosialisasi itu kandang yang sudah grup besar ya, lebih dari 2 seperti itu. Nah, itu yang namanya kandang sosialisasi. Nah, di situ baru kita lihat apakah sudah membentuk benar-benar stabil kelompoknya. Karena ada juga satu kelompok yang tidak stabil, misalnya dia membuang kelompoknya yang dia nggak suka dengan individu A atau individu B seperti itu. Nah, itu benar-benar kita sekian lama observasi. tergantung pada manusia juga bisa membuat mereka berubah. Jadi memang benar-benar kita observasi setiap hari di sana. Minimal mungkin bisa 4 atau 5 bulan ya masa sosialisasi itu. Lumayan lama ya? Sama seperti mereka ketika melatih ya, awalnya. Karena kita mengembalikan insting liar mereka lagi ya. Apakah tidak akan jadi masalah baru muncul ketika dia dikembalikan insting liarnya menjadi lebih buas sebelum bertemu dengan manusia dan bisa membahayakan lingkungannya? Ya, makanya sebenarnya tempat yang ideal untuk melepas liarkan kembali monyet-monyet ini adalah satu pulau. Di satu pulau. Teman-teman di Jakarta Animal Aid Network apa punya fasilitas atau pulau mungkin yang dialokasikan? Kita sudah merilis 37 ekor monyet hasil serahan dari masyarakat. Itu kita kerjasama dengan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu di Pulau Penjaliran, Kepulauan Seribu. Di pulau mana Mas? Penjaliran. Ya. Dekat pulau apa ya? Itu paling ujung di Kepulauan Seribu. Ujung. Tapi apakah nanti akan jadi objek wisata atau khusus memang untuk monyet-monyet itu? Itu sanktuari untuk monyet-monyet. Oh, kalau ada manusia juga, kasihan juga ya. Nanti kalau ditonton manusia, eksploitasi juga ya Bu ya. Baik Bu, apa yang bisa Bu Sri sampaikan kepada masyarakat ini biar tidak sekedar program ini cuma ad hoc saja, biar nanti berkesinambungan. Jangan pemerintah yang tiap semester, tiap tahun capek untuk ngejar-ngejar monyet, tapi masyarakat diberikan kesadaran untuk menjaga. Iya, tentunya kami pesan atau menghimbau para masyarakat, tentunya juga pawang-pawang monyet, tolonglah kita sefaham dan mengerti bahwa sebenarnya aturan-aturan ini tentunya bermanfaat ya. Artinya
sebenarnya bermanfaat juga buat masyarakat juga. Jadi tolong tidak hanya mungkin kita tadi penyayang berpikirnya hanya monyetnya saja, tapi sebenarnya pawangnya juga, masyarakat lingkungan juga itu juga artinya bermanfaat lah buat mereka aturan kita. Dan tentunya Pemda DKI memikirkan juga pawang-pawang yang tadinya mungkin berkurang ekonominya kan sebenarnya Pak Gubernur juga mungkin sudah punya rencana-rencana yang baik terhadap mereka. Ya, memang begitu. kalau bicara soal monyet atau hewan-hewan lain yang dieksploitasi manusia bukan cuma isu nasional ya, global, internasional, di seluruh negara ini juga sudah jadi perhatian bersama. Ya, jangan sampai di dunia monyet ada topeng manusia kan. Kita harus berpikir positif juga. Baik, Mas Benvika, terakhir apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan gejala-gejala penyalahgunaan hewan? Apakah jaringan mempunyai koneksi atau mungkin jalur untuk berkomunikasi dengan publik? Jika masyarakat menemukan hal-hal yang penganiayaan terhadap satwa atau melihat animal welfare satwa itu teraniaya, itu bisa melaporkan ke kehutanan misalnya, dan bisa dilaporkan juga ke kita. Kemana? Nomornya atau website atau kontaknya? Kalau mungkin bisa ke website kita. Apa websitenya, Mas? Di www.jakartaanimal.com. Oke, kalau ke dinas sendiri, Bu, kemana masyarakat bisa menghubungi? Bidang peternakan, nomor telepon ya. Iya, boleh. 628-5484. 628-5484. Ya, ini informasi juga bagi pemirsa, bila Anda ingin melaporkan aksi penyiksaan hewan, bisa lapor langsung lewat websitenya teman-teman di Jakarta Animal Aid Network yang tadi sudah disebutkan, dan juga di nomor telepon 628-5484. Mudah-mudahan upaya ini sukses ya, Bu. Baik, Bu Sri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Mas Benvika, terima kasih. Sukses buat kampanyenya. Dan pemirsa, demikianlah dialog saya kali ini. Kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Berita Satu.